Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini di part 2. Saya berharap di part 2 ini teman-teman udah selesai dulu di part 1, di mana teman-teman udah menguasai ya navigasi pergerakan di Enscape. Jadi belajarnya pelan-pelan aja, step by step aja santuy gitu ya. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, teman-teman cukup ikutin aja tempat-tempat yang kita buat, karena nanti teman-teman bisa lebih cepat ya proses pembelajaran. Nah, ini di tahap 2. Di tahap 2 ini kita kan belajar tentang settingan material. Jadi ini sangat penting ya. Jadi untuk material ini sangat penting. Ini menjadi poin yang cukup krusial pada rendering, di mana masih banyak sekali yang material itu bagian yang paling sulit untuk beberapa orang gitu ya. Jadi padahal untuk rendering itu poin utamanya adalah menjelaskan material yang kita gunakan. Kita mau pakai material apa, kita mau pakai dinding warna apa, kita mau pakai keramik tipe ukuran berapa. Nah, itu tujuan render itu sebenarnya memperlihatkan itu. Di samping memperlihatkan bentuk ide fasad, ide penataan ruangnya, layoutnya, material juga penting gitu ya, karena itu sebagian dari konsep. Makanya kita belajar material. Di Enscape 3.0 ini belum ada fitur asset library material, tapi kalau 3.1 udah ada yang dimana itu nanti jauh lebih mudah karena dia udah ada pengaturan sendiri. Cuman ya kurang terlalu bisa dipakai di Indonesia, masih banyak material yang belum tersedia gitu ya, dan kedua kurang fleksibel ya, jadi kurang customize gitu. Nah, di sini di Enscape 3.0 ini dia kita masih full manual ya. Jadi masih manual untuk melakukan settingan. Cuman itu nanti mempermudah teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar ini secara manual seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman tahu fungsi-fungsi dari setiap ini apa gitu ya. Kalau teman-teman tahu nanti enak sekali. Nanti enak sekali. Karena teman-teman mau material apapun udah tahu konsepnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi material apapun teman-teman bisa create ya. Jadi nggak perlu pusing gitu ya. Tiba-tiba teman-teman mau material, saya mau materialnya itu perunggu yang dia sedikit kotor gitu ya. Dia bukan perunggu yang mengkilat gitu. Di settingan material otomatis ya, set library mungkin itu nggak ada gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing ketika teman-teman udah tahu nanti konsep material ini secara keseluruhan seperti apa, itu sangat mudah mau material apapun teman-teman bisa create gitu ya. Oke, kita mulai dari settingan material. Pertama toolsnya itu yang kayak gambar catur dadu gini teman-teman ya. Jadi ini mungkin di beberapa versi Enscape itu nanti dia akan berbeda ya. Secara tampilannya berbeda, susunannya berbeda, cuman pada prinsipnya sama aja. Nah, jadi di sini ada kayak kolom-kolom seperti ini. Yang pertama kita bahas dulu ya apa aja sih yang ada di sini. Nah, kolom-kolom ini itu bagian nama-nama material yang kita seleksi atau yang kita pilih atau material yang ada di file 3D kita. Jadi ini biasanya kalau di dulu itu ya di Enscape versi-versi 2 itu ini kita namain semua. Jadi ada lantai, ada dinding coklat, dinding ungu gitu ya. Ada atap itu kita namain semua. Pertama, karena memang si Enscape waktu zaman seri versi 2 itu membaca material dengan keyword. Jadi misal kalau kayak kita buat keramik, keramik gitu ya. Kita buat glossy, glossy, kita mau buat air, water gitu. Kalau sekarang nggak perlu ya. Nah, jadi ini nanti ketika teman-teman selesai semua tahapan basic ini, kita masuk pada proses tahapan render, kita akan menggunakannya sebagai kode ya. Jadi ini kan ada color 01, B08, C02. Kita manfaatkan sebagai mapping. Nah, nanti itu lebih jelasnya ketika materi basic ini selesai. Tapi secara gampangnya ini adalah nama-nama ya. Jadi kalau kita seleksi material apa gitu ya. Jadi misal untuk cara menseleksi. Jadi saya mau ngambil area ini ya. Saya mau ngambil area ini, material sini. Saya mau setting, saya mau masukin material area ini. Caranya, teman-teman itu ke bagian material yang ada di SketchUp. Ini ada namanya uh, sample pane. Nah ini ya. Jadi sampel pen ini kita ambil, kita klik sampai ada tambah icon seperti ini, lalu kita arahkan ke area atau bidang yang mau kita seleksi. Kita klik seperti ini sampai dia berubah ya, ikonnya jadi ember sheet seperti ini, lalu kita kembali ke bagian landscape material. Nanti dia akan otomatis membaca ya. Itu kan otomatis membaca
Nah, jadi ini karena kebetulan sudah saya insert, dia akan otomatis. Coba kita ke material lain. Nah, ini kan ada dua material nih. Saya seleksi ya. Nanti teman-teman perhatiin ya. Seleksi, dia otomatis berubah nanti. Nah, jadi tergantung. Jadi cara menseleksinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ke Inkscape, SketchUp, bagian material, sini ada icon namanya sample pen, lalu kita arahkan ke area yang mau teman-teman seleksi. Maka dia di Inkscape-nya akan berubah. Nah, kalau nggak ke detect, berarti itu belum benar-benar ke seleksi ya. Jadi teman-teman coba zoom gitu ya, arahkan benar-benar ke area yang teman-teman seleksi. Itu untuk cara menseleksinya. Lalu secara menseleksinya apa? Ini kan sudah saya masukkan, kita belum sampai ke situ. Nanti teman-teman pasti itu seperti ini ya. Jadi menseleksinya itu misal teman-teman hanya pakai warna yang dari SketchUp ini. Nah, nanti dia akan membaca seperti ini. Nah, ini akan kita jelaskan secara persatu karena memang segmen ini kita khusus bahas material teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu paham ya. Jadi di sini seenggaknya ada beberapa hal yang ada yaitu ada type ya. Nanti kita belajarin satu-satu. Ini ada type, terus ada kolom albedo, ada self illumination, ada transparency, terus ada height, ada reflection. Oke. Nah, jadi teman-teman harus paham ini. Jadi kayak ini ada general gitu ya. Supaya nanti mempermudah teman-teman ketika melakukan penyetingan material. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, di sini teman-teman perhatiin ada type. Nah, kalau saya klik itu ada pilihannya. Jadi ada grass, ada water, ada foliage, ada color code, clear code, ada carpet. Ini semua material default yang sudah disediakan Enscape. Jadi kalau teman-teman mau buat rumput, tinggal pilih aja material itu jadi rumput gitu ya. Ini bakal jadi rumput nanti materialnya. Terus ini ada jadi air. Terus ada ini kayak body-body mobil gitu. Yang clear coat mengkilat kayak gitu ya. Terus ada karpet. Cuman yang material-material ini kurang maksimal ya. Jadi sejarang sekali yang pakai. Misal kita langsung praktekin satu persatu ya. Nah, ini saya ganti ya. Saya ganti pakai material rumput yang ada di SketchUp. Nah, ini SketchUp kan ada rumput lah. Rumput. Nanti si Enscape-nya itu akan membaca otomatis dia sebagai rumput ya. Jadi kalau kita ke bagian material, nah ini jadi type-nya itu jadi grass ya. Kalau saya berubah jadi air dia. Foliage, nah, ini nggak tahu apa ya. Udah clear coat, jadi mengkilat seperti ini ya. Nah, jadi ini cocok biasanya dipakai untuk body-body mobil. Jadi kalau teman-teman download 3D asset mobil, nah pakai ini aja warna bodinya gitu ya. Nah, terus ada karpet. Nah, jadi kayak efek-efek bulu-bulu karpetnya gitu loh. Terus kalau grass, nah ini lebih halus ya. Kalau karpet itu lebih tebel-tebel serat-seratnya. Terus teman-teman bisa atur ya. Nah, kalau karpet itu atau rumput, dia hanya bisa disetting di area ini aja. Jadi teman-teman hanya bisa mengatur tingkat tingginya, rendahnya, terus kepadatannya gitu ya. Nah, sama rumput juga sama. Nah, tinggi, rendah rumputnya, terus teman-teman mau dia padat atau jarak-jarak gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kurang menarik ya. Ya, inilah kelemahan dari Inkscape ya. Jadi kalau kayak material rumputnya itu masih jelek. Tapi nanti itu ada cara untuk membuatnya lebih menarik ada. Cuman di sini kita lebih fokus untuk teman-teman tahu dulu nih fungsinya apa aja gitu ya. Nah, itu tadi untuk type ya. Jadi type ini teman-teman langsung pilih dia otomatis berubah ya. Nah, selanjutnya itu ada bagian albedo. Albedo. Nah, di sini albedo itu mau dia setting Inkscape versi berapapun tetap ya dia namanya albedo. Albedo itu dia bakal memberikan warna atau sebagai warna asli dari material. Jadi kalau teman-teman download material di Google gitu ya. Nah, misal teman-teman download, ya kita download material taco seperti ini sebenarnya. Download. Lalu teman-teman nanti ketika mau material taco yang teman-teman download tadi itu ke insert di bagian kita ganti ya, kita ke bagian area dinding ya. Area dinding ini. Nah,
Saya mau buat ini material yang tadi kita download ya. Jadi kita seleksi terlebih dahulu. Lalu kita setting material. Nah, ini kan udah ada nih. Katakanlah dia belum ada ya. Kita masih warna ya, masih warna gitu. Nah, kita akan masukkan tadi warna material itu ke bagian albedo. Jadi kita cari material tadi. Nah, ini ya. Nah, dia akan membaca. Nah, ini kenapa nggak dibaca? Karena tadi sempat saya setting-setting otak-atik dia pakai material ya. Jadi kalau settingan default itu ini pasti mentok ke kanan ya. Terus ini putih. Nah, jadi defaultnya kayak gini. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi ketika saya hapus, nah ini kembali defaultnya. Defaultnya itu harusnya seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa saya klik seperti ini. Jadi gampangnya gitu ya. Jadi albedo itu sebagai bagian yang dia membaca materialnya. Itu mulai dari warna gitu ya, mulai dari serat-seratnya. Nah, teman-teman masukkan ke albedo. Jadi kalau teman-teman punya foto material yang teman-teman mau masukin ke objek 3D modelnya teman-teman, supaya rendernya bisa ngebaca, itu di bagian albedo. Nah, jadi jangan ke bagian yang ini dan yang ini gitu ya. Bagian albedo, teman-teman tambahin ya. Nanti dia otomatis ngebaca. Nah, selanjutnya di albedo ini kita bisa ngatur scale materialnya. Kalau teman-teman mungkin taunya dari SketchUp ya. Nah, ini kita bisa ya ngatur dari sini ya. Nah, kita tekstur, posisi gitu ya. Nah, ini bisa kita atur gini ya. Nah, ini bisa ngatur. Nah, ternyata di Enscape itu juga bisa ya. Jadi teman-teman tinggal ke bagian albedo ini aja. Nah, kalau albedo, jadi ini kan general ya, settingan semua muncul ya. Klik aja bagian albedo ini. Kalau teman-teman bisa klik foto judul dari materialnya, sama ya. Nah, di sini ada kolom namanya explicit texture transformation. Nah, kalau teman-teman centang, nanti ada di sini lebar dan tinggi ya, terus rotasi. Nah, jadi teman-teman bisa atur ya. Dari SketchUp-nya. Jadi mau tingginya berapa? Ini meter satu satuannya kali 1 meter. Nah, itu bisa ya. Jadi kayak 0,5 kali 0,5. Nah, jadi dia bisa teman-teman atur dari sini ya. Jadi lebih praktis. Cuma di SketchUp nanti dia nggak terlalu banyak berubah ya. Nah, oke, kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu bagian albedo. Selanjutnya kita akan belajar tentang kita urutan aja ya, urutan nanti kita bahas secara generalnya ya. Kita bahas secara urutan dulu. Lalu di sini ada namanya material, tadi albedo udah ya. Jadi albedo itu, oh sorry, kita bahas tuntas dulu ya. Bagian albedo ternyata albedo itu ya masih ada tint color ya, ada image fetch itu teman-teman harus tahu juga gitu ya. Nah, di sini ada bagian yang namanya tint color. Jadi kalau teman lihat kolom putih ini bisa ngatur warna ya. Terus ada image face juga sama bisa ngatur warna. Jadi material ini misalnya saya mau dia lebih kecoklatan gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur si albedonya ini yang teman-teman atur kalau teman-teman merubahnya. Jadi jangan dari SketchUp-nya teman-teman atur ya. Kan dari SketchUp juga bisa ya. Ini kan ambil ya edit gitu ya. Terus teman-teman atur warna gini ya. Jadi pertama kurang fleksibel, kedua dia kurang akurat gitu ya. Jadi teman-teman kalau saran saya jangan dari SketchUp ya. Kalau teman-teman mau pakai ganti warna ya. Nah, tapi dari mana gitu ya? Teman-teman bisa dari Enscape-nya. Caranya teman-teman seleksi dulu ya. Pastiin warna materialnya warna yang mau teman-teman edit yang muncul di Enscape-nya ini. Nah, ini teman-teman bisa rubah di image fetch-nya dulu ya. Jadi ini teman-teman turunkan sedikit dulu ya. Nah, teman-teman turunkan sedikit atau teman-teman nolkan gitu ya. Kalau nolkan berarti dia benar-benar ngebaca warna. Jadi si fadernya ini kalau teman-teman mentokin dia bakal ngikutin warna aslinya. Sebenarnya bisa teman-teman atur dari tint color ya. Jadi tinggal cari aja warna ini. Nah, cuman kalau teman-teman mau lebih fleksibel lagi, teman-teman bisa turunkan ini. Lalu teman-teman cari warna. Jadi bisa banget teman-teman cari warna ya. Cuman kalau teman-teman mau tetap ada teksturnya, teman-teman jangan terlalu banyak turunin ini ya. Jadi ini mungkin di angka mungkin paling amannya di 80 sampai 90 gitu ya. Untuk di 80 supaya seratnya itu tetap ada. Jadi kalau teman-teman buat di misalnya 88 gitu ya, terus teman-teman atur aja warnanya gitu ya. Nah,
Terus teman-teman tinggal kombinasiin aja antara atas dan bawahnya. Nah, itu ya. Jadi kalau di albedo ini yang bisa kita atur tadi scale, ukurannya, rotasinya, teman-teman bisa atur. Terus teman-teman bisa juga atur warna ya. Jadi enaknya ngatur di SketchUp ini dia teksturnya tuh nggak rusak bang. Nah kalau teman-teman mau kembaliin tinggal ini aja ya. Ini mentokin aja, terus ini kasih warna putih. Nah dia jadi defaultnya ya. Nah selanjutnya ini ada namanya self illumination. Self illumination ini coba kita buat dia jadi malam ya. Ini jadi malam. Nah, self illumination ini dia akan membuat material itu menjadi bercahaya. Biasanya itu untuk font-font ya kayak neon box gitu ya, tulisan-tulisan gitu. Misal kita buat ini ya, enter text gitu. Saya buat. Nah, ini saya buat jadi material. Saya kasih warna dulu ya. Kasih warna misal orange. Nah, terus saya materialnya saya buat ini saya centang ya self illumination. Nah, dia jadi kayak neon box gitu. Teman-teman bisa atur tingkat kecerahannya di sini, di lumensnya ini, terus teman-teman bisa atur warnanya di sini. Jadi colornya ini. Bagian advance saja biar lebih gampang ya. Nah, teman-teman bisa atur nih. Bisa jadi jedak-jeduk nih, RGB nih. Tam, 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 gitu ya. Jadi itu ya. Jadi self illumination itu untuk sama ya. Kalau di SketchUp juga di V-Ray juga namanya self illumination ya. Lalu kita kembalikan lagi ke cahaya natural biar gampang lihat materialnya. Ini kita matikan aja ya. Untuk dimatikan dia mati. Lalu kita lihat lagi settingan material ada apa aja nih. Nah, transparansi. Transparansi itu biasa untuk kaca gitu ya. Untuk kaca, teman-teman bisa buat. Misal saya buat kaca gitu ya. Kita buat material satu lagi objek di sini ya. Ini saya buat ke sini. Biar dia. Nah, ini kan satu bidang gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman pakai misal seleksi gitu, terus pilih di SketchUp-nya ini namanya glass atau mirror gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya udah kedetek sebagai kaca ya. Jadi nggak perlu diatur lagi. Cuma di sini kalau kita buat di kaca gitu ya, tang gitu ya. Nah, ini jadi transparan ya. Ini transparan. Mungkin biar lebih tebal kita buat ini gitu ya. Nah, ini jadi kaca. Nah, kalau kita lihat sini dia langsung otomatis dia tercentang. Kalau kita matiin, nah ini transparansi. Jadi dia untuk bagian-bagian kaca gitu teman-teman. Nah, kalau kaca ini teman-teman bisa atur ya. Misal teman-teman mau bagian warnanya diganti-ganti, bagian advance ini aja ya. Nah, ini bisa ganti-ganti warna. Ini tinggal teman-teman turunin aja biar dia tetap transparan ya. Kalau image fetch-nya dia bakal ngambil warna albedo-nya nih. Nah, teman-teman ini bisa diturunkan aja terus teman-teman terserah mau buat warna apa itu ya. Jadi gitu. Ini untuk kaca aja, kaca centang transparansinya, transparansi dicentang, lalu teman-teman bisa turunkan opacity kalau mau teman-teman ngatur warna, terus bagian tint color ini klik yang ini, lalu bagian advance ya. Mari teman-teman klik, nah ini bagian advance ini ya. Sebenarnya ini ada warna-warnanya teman-teman bisa pilih, tapi kalau advance ini dia lebih fleksibel ya. Jadi warnanya bisa teman-teman kombinasikan langsung. Nah, kalau ini nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Jadi itu aja yang penting dari transparansi. Jadi kalau teman-teman mau buat kaca nggak usah bingung lagi ya. Dan Inkscape memang ya sesimpel itu aja ya. Dia nggak banyak yang bisa kita atur ya. Terus banget untuk sebenarnya dia cukup aja gitu ya. Cukup. Tapi kalau ada yang nanya kenapa ini nggak terlihat seperti kaca gitu ya, sebenarnya ya sesimpel teman-teman. Kalau ini kaca itu ada tekniknya ya. Jadi sebenarnya itu ada materi khususnya. Cuman di sini teman-teman biar nggak bingung aja gitu ya. Kita kasih penjelasan sedikit. Nah, kaca itu dia hanya bisa terlihat kaca kalau dia ada pantulan pantulan objek di depan. Ini misal, ini saya ya, ini kelihatan nggak ya? Nah, dia baru kelihatan kaca kalau ada objek yang dipantulkan.
Jadi kalau nggak ada objek pantulan ini ya nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi harus ada objeknya. Nah itu triknya ya supaya kaca itu lebih terlihat jadi kaca. Nah apalagi kalau teman-teman buat warna ini. Jadi itu ya. Jadi kalau memang kalau dia polos ya dia mau mantuin apa gitu ya. Tapi transparan aja. Nah kalau teman-teman mau dia terlihat lebih seperti kaca, yaitu harusnya ada objek yang dipantulkan ya. Itu teman-teman. Itu untuk kaca ya. Sebenarnya nanti ada materi khusus yang lagi seputar material-material khusus gitu ya. Atau teman-teman nonton aja video yang sudah kita upload di YouTube di channel kita itu banyak ya tentang material-material khusus ya. Kayak kaca kan banyak ya kaca tekstur dan sebagainya. Nah, ini teman-teman fokus ke bagian settingan material secara basic aja dulu ya. Selanjutnya di sini kita lihat lagi ya. Kita udah bahas transparansi, illumination, albedo, oke ya. Selalu di bagian height. Hike ini kita langsung aja ya ke hike dan reflection karena dia berkaitan ya. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, sebenarnya cukup tahu tiga ini aja, fokus di bagian tiga ini yaitu bagian albedo, hike, reflection. Nah, material itu kan dia ada tekstur aslinya ini warna segala serat-seratnya. Terus ada bagian hike by hike itu kayak teksturnya itu kasar, halus. Kalau mungkin kayak keramik ada nutnya. Terus kalau kayak batu itu ada tekstur batunya. Nah, itu di hike ya. Lalu ada reflection. Nah, reflection itu yang ngasih glossy kah, yang ngasih matte kah, yang ngasih doff. Nah, itu di bagian glossy. Sekarang kita langsung coba praktekkan nih. Jadi enak ya kalau teman-teman nanti tahu cara menggunakan pengaturan-pengaturan ini ya. Kita hapus aja. Jadi teman-teman nggak bingung lagi ketika ketemu material-material yang teman-teman nggak ada di aset gitu ya. Nah, misal kayak ini kan masih flat ya, nggak ada pantulannya, refleksinya nggak ada gitu ya. Teksturnya juga flat sekali gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur. Pertama, ini kan kita download tadi dari Google ya, dari websitenya Taco, dan dia kan cuma ngasih foto aja. Nah, kalau material-material seperti ini, kita masih bisa ngandelin dari Enscape-nya ya. Jadi kita seleksi dulu, ini kan belum ya, kita seleksi dulu, di pen, nah sampai dia ke detect. Nah ini ada namanya use albedo ya. Jadi tekstur ini teman-teman klik aja use albedo, dia bakal ngebaca teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatiin, nah, ini kalau tanpa dikasih ya, dia flat gitu. Nah, tapi kalau kita kasih, nah dia bisa ngebaca sedikit ada permukaan kasar. Nah, kalau kita naikin lagi itu lebih kasar lagi. Jadi dia bisa ngebaca ya. Nah, kalau semakin ke kiri itu minus, itu dia teksturnya itu dibaca sebagai ke dalam ya. Nah, kalau kita buat semakin ke kanan atau plus gitu ya, dia itu teksturnya sebenarnya dibolak-balik aja ya sama aja. Kalau material kayak gini kurang terlalu berefek ya. Yang penting teman-teman mau kasar atau halus aja. Kalau di tengah-tengah itu dia flat gini rata, ini ya. Jadi tekstur ini si high ini dia ngasih tekstur seperti ini. Lalu bagian reflection. Nah, reflection ini dia ngasih kalau teman-teman buatin semakin kecil, dia semakin glossy ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi lebih mengkilat ya. Kalau kita lihat, nah, dia lebih mengkilat jadi. Nah, jadi kalau kita naikin, nah di sini di Rocknose ini teman-teman sebenarnya cukup paham tiga ya. Material itu cuma tiga sebenarnya. Ada glossy, ada matte, ada juga doff. Jadi ada yang mengkilat sekali, ada yang tidak terlalu mengkilat, ada yang memang dia doff aja gitu ya. Tapi pada pantulannya ya. Nah, untuk membuat material seperti itu teman cukup hafal tiga aja ya. Kalau teman-teman mau ini material kayak glossy gitu, nah mungkin kayak keramik gitu ya, ini buat aja nol gitu ya. Kalau mau buat keramik gitu. Tapi kalau teman-teman mau buat ini jadi kayak misal bukan keramik lantai tapi keramik kayak perabotan gitu ya, kayak piring segala macamnya itu kan nggak terlalu sampai mengkilat sekali gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa atur di antara 30 sampai 40. Nah, jadi kayak gini ya. Tapi kalau teman-teman mau buat dia sedikit matte itu 60. Terus kalau mau buat doff itu di 70. Udah gitu ya. Nah, dia beda ya. Ketika saya buat 70, dia nggak terlalu pantulan. Tapi ketika saya buat ini 100%, nah itu lebih flat ya. Mas nggak ada bayangan refleksi sekali sama sekali. Tapi kalau dibuat sampai 70, dia masih ada gitu ya. Dia masih ada refleksi. Nah, teman-teman perhatiin. Nah, tapi dia udah refleksinya udah doff gitu. Cuma kalau HPL gini, umumnya ya, tapi tergantung lagi HPL mau apa gitu ya. Kita buat aja 40. Nah, jadi dia masih ada glossy-glossy. Jadi ceritanya HPL glossy. Tinggal kita atur teksturnya. Nah, ini juga ukurannya kita buat lebih masuk akal dulu ya. Saya kecilin lagi.
Nah, ketika di albedonya teman-teman ubah ukurannya, ini di height-nya teman-teman harus ubah juga ya. Jadi klik juga eksplisit. Jadi samain ya. Di 0,1 di kalau di albedo 0,1 di bagian height-nya juga 0,1 ya. Nah, untuk ngakses ini bisa teman-teman dari sini atau bisa langsung aja di atas ini klik ya. Jadi ini harus sama ya. 0,1, 0,1 di rotasi juga ini rotasinya harus sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah ini udah cukup gitu ya. Oh, ini terlalu kasar Mas Adi gitu ya. Nah, teman-teman bisa turunkan ya. Jadi ini turunkan aja angkanya. Sampai kira-kira, nah ini ya. Asik ya. Nah, di material ini teman-teman juga tadi udah bisa ngatur reflection. Terus teman-teman udah bisa ngatur teksturnya. Teman-teman juga bisa ngatur warnanya. Jadi kalau material ini terlalu, saya mau dia lebih coklat gitu ya. Kita atur cari warnanya. Nah, bisa ya. Lalu, nah ini ada triknya dikit nih. Ini teman-teman bisa gelapkan lagi ya. Terutama teman-teman ke bagian albedo ini ada namanya brightness. Brightness ini bisa teman-teman turun misal 80. Nah, dia lebih gelap ya. Dia mengatur tingkat kecerahannya 90. Nah, karena kalau dia terlalu terang, dia refleksinya itu terganggu ya. Jadi kurang terasa gitu. Nah, teman-teman bisa turunkan ini mungkin di angka 90 gitu ya. Nah, jadi terasa ya. Nah, ini namanya materialnya matte ya. Nah, kalau glossy itu di 20. Itu glossy jadinya. Kalau membuat doff itu misalnya di 70. Itu doff jadi. Jadi bukan gak ada pantulan ya, masih ada gitu ya, tapi dia doff. Nah, kalau teman-teman mau dia sedikit matte gitu ya, itu lebih betul. Nah, jadi antara doff dan glossy-nya gitu ya. Jadi itu ya untuk settingan material ini. Jadi ada reflection, ada high, ada untuk kalau mau teman-teman kasih nyala material kayak neon box itu, ini pakai selfie motion dicentang aja. Terus transparansi ini teman-teman membuat kaca gitu ya, itu bagian sini. Albedo, nah itu untuk pengaturan secara manual, oke? Sekarang untuk mendapatkan material itu ada dua. Teman-teman bisa ke web materialnya langsung, atau teman-teman bisa ke web penyedia material. Nah, di sini teman-teman saya permudah ya. Jadi saya kasih tahu tipsnya untuk dapatin material yang keren-keren ya. Pertama yang pasti ya dari Tako gini ya. Kalau teman-teman bekerja di interior pasti banyak banget pakai material ini ya. Teman-teman bisa ke ke webnya Tako, lalu klik aja bagian yang laminates ini ya. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik pilih aja material yang teman-teman mau pakai. Teman-teman download. Nah, nanti dia otomatis ya. Nah, teman-teman penggunaannya sama kayak tadi ya. Nah, misal ini saya ganti ya. Saya bagi deh materialnya gitu ya. Ini saya garis. Nah, saya bedain dulu, saya pakai warna dulu. Nah, ini kita mapping dulu dia ya. Jadi kita bedain dia materialnya. Supaya nanti di SketchUp-nya ngebacanya dia jadi kode warna. Jadi nanti material yang terbeda. Ketika saya tambahin, nah ini saya tambahin ya, albedo ya. Saya masukin material yang saya download tadi yang ini ya. Otomatis kebaca ya. Tinggal kayak tadi aja teman-teman mau dia, ini kan kecil ya. Tinggal kita atur ukurannya dulu ke bagian albedo. Nah ini eksplisitnya kita klik satu, satu. Nah ini oke ya. Oke, terus teman-teman bisa atur efeknya. Nah, klik aja nih, nanti dia otomatis. Lalu ini mau dibuat apa? Mau dibuat matte gitu ya, buat 60. Oke ya, nah teksturnya kan terlalu kasar nih ya. Nah, kita turunin sedikit. Nah, terus ini kan terlalu silau ya, teman-teman bisa turunin brightness-nya. Biar pantulannya itu lebih terlihat. Nah, atau teman-teman bisa turunkan sedikit, gelapkan materialnya. Nah, dia kan lebih terlihat ya, jadi kayak lebih mirip ya sama warna ini ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa teman-teman gelapin sedikit. Nah, dia kan jadi terlihat materialnya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa ambil dari website seperti ini. Ini kan cuma foto ya, dia nggak nyediain map-mapnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai settingan manual tadi. Sebenarnya kan ya udah gampangnya seperti itu. Teman-teman mau dia matte gitu ya, tidak terlalu glossy tapi tidak doff gitu ya. Teman-teman bisa atur di angka 40 atau 50 gitu ya. Kalau teman-teman mau dia glossy itu di angka 20 gitu ya. Kalau 10 itu keramik atau 0 itu keramik ya. Nah, selanjutnya ada cara kedua ya. Cara kedua itu, nah selanjutnya ada cara kedua. Cara kedua itu teman-teman tinggal ke web ini ya. Nah, ini ya. ambientcg.com. Nah, ini satu website yang sangat bagus ya, yang teman-teman bisa gunakan. Ini website semuanya bisa teman-teman download secara gratis dan high quality.
Nah, ini materialnya banyak ya. Jadi mulai dari brand-brand kayu gitu ya, plester-plester, terus sampai kayak keramik-keramik, itu udah lengkap di sini ya. Banyak sekali material yang bisa teman-teman bisa pakai. Contoh kita ambil salah satu, jadi teman-teman supaya tahu cara download dan cara pakainya gitu ya. Terus ini apa sebenarnya gitu ya. Kita coba yang menarik yang mana ya? Mungkin ini ya, jadi kayak lantai kayu ada glossy-glossy-nya seperti ini. Nah, enaknya di web ini dia udah nyediain mulai dari material, warna materialnya, teksturnya gitu ya, terus dia tingkat kekasarannya udah disediain, terus refleksinya udah disediain. Jadi benar-benar udah otomatis dan settingannya nggak perlu dikira-kira lagi karena dia udah otomatis menyesuaikan dengan preview dengan hasil yang sudah mereka buat gitu. Jadi kalau ternyata teman-teman setelah menggunakan ini materialnya kurang terlihat realistis itu barangkali ya settingan Inkscape teman-teman masih belum benar gitu karena material ini harusnya sudah benar-benar seperti apa previewnya seperti itulah hasilnya di render karena memang dibuat bisa di semua render jadi mulai dari V-Ray, Inkscape itu bisa nggak detect settingan yang dibuat si mereka ini gitu ya. Nah ini yang kita manfaatkan supaya menghemat waktu kita dalam proses pengaturan material, jadi nggak perlu manual lagi. Jadi kayak tadi kan kita perlu ngatur tingkat teksturnya, terus perlu kira-kira tingkat refleksinya gitu ya. Ini nggak perlu. Cukup tahu cara penggunaannya aja. Nah contoh, ini kan ada material seperti ini nih. Nah teman-teman lihat ini hasil previewnya ya. Jadi materialnya itu akan terlihat seperti ini. Jadi ada nap-nap pembagian kotaknya, terus pantulan cahayanya tidak terlalu glossy, tapi tetap pantulan gitu ya, tetap mengkilat gitu. Nah, yang itu bakal seperti ini. Nah, caranya teman-teman tadi udah klik ya seleksi pilih material yang mau download. Nah, ini teman-teman bisa download ya mulai dari 1K sampai 8K. Cuman kalau saran saya 2K aja cukup teman-teman karena filenya itu cukup besar ya. Jadi kalau sampai teman-teman download 4K apalagi ini udah bahaya ya. Nanti materi SketchUp teman-teman jadi berat. Teman-teman tinggal klik aja 2K gitu ya. Nanti otomatis ke download di file browsernya teman-teman. Dan ini website sangat-sangat aman ya. Saya sudah pakai ini sekitar kurang lebih 1 tahun itu 2 tahun mungkin ya. Dan dia selalu update ya untuk material-material dan ini semua gratis. Nah, ini udah ke-download ya, udah selesai. Nah, jadi ini material yang tadi yang kita download, jadi dia berbentuk RAR, jadi kita ekstrak dulu, klik kanan, terus ekstrak all kayak ini. Nanti dia akan ada file seperti ini ya. Ini kita hapus aja supaya dia nggak berat ya. Nah, ini material yang baru kita download tadi, teman-teman. Jadi kalau kita buka, dia akan ada beberapa foto seperti ini. Nah, ini cukup banyak ya. Ada yang berwarna gitu ya, terus ada apa aja ini gitu ya. Nah, ini kita jelasin satu-satu dengan langsung mempraktekkan teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masukkan material tadi di bagian lantai ini ya. Jadi bagian rumput ini kita kasih ya. Karena ini lantai. Nah, ini kita pilih dulu materialnya. Settingan Inkscape ini kan kebacanya tadi material rumput yang kita masukkan ya. Ini kita hapus saja. Nah, dia jadi warna seperti ini ya. Selanjutnya yang teman-teman lakukan ini kan grass ya. Balikin ke default supaya rumputnya mati. Nah, kita akan masukkan material tadi ya. Pertama teman-teman ke bagian albedo. Nah, teman-teman cari teman-teman download materialnya tadi ya. Nah, ini ya. Nah, kita kan jelasin secara fungsinya ini apa sebenarnya kok warnanya seperti ini banyak warnanya ini terjadi ribut tadi gitu ya. Enggak teman-teman ya. Jadi teman-teman sebenarnya hanya fokus tiga. Di sini kan ada albedo untuk ngasih tekstur atau warna dari materialnya, terus ada height untuk ngasih tekstur permukaan kasar halusnya, terus ada reflection untuk ngasih pantulan mau dia glossy, matte dan doff gitu ya. Nah, teman-teman fokus ketiga ini aja. Jadi teman-teman dari beberapa foto-foto ini, teman-teman harus tahu yang mana dimasukin ke albedo, yang mana dimasukin ke height, yang dimasukin ke version. Beres. Gitu ya. Di sini saya tunjukkan ya. Jadi kalau untuk albedo itu teman-teman cari yang tulisan belakangnya itu color atau warna aslinya seperti ini. Nah, ini dimasukin ke bagian albedo. Udah gitu ya. Terus bagian height itu biasanya warna biru seperti ini ya. Nah, kalau dua seperti ini, dia kadang-kadang soalnya satu. Kalau satu, teman-teman udah pakai yang warna biru. Kalau dua, itu saran saya, teman-teman pakai yang kode terakhirnya itu GL. Jadi normal, ini kan ada DX, ada GL. Teman pakai yang GL. Nah, GL ini masukin ke bagian white. Nah, kalau teman-teman nanya, kenapa ini? Nanti kita bahas ketika teman-teman udah selesai materi basic ini. Jadi materi khusus ketika udah masuk tahap proses rendernya. Jadi sini teman-teman perlu tahu yang penting-pentingnya aja dulu. Lalu reflection. Reflection itu cari tulisan terakhirnya roughness. Nah, itu masuk di sini. Oke, jadi sebenarnya cuma tiga itu. Dari beberapa foto itu ini cuma untuk preview gitu. Ini nggak masuk ke setting landscape. Terus ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Jadi cuma satu, dua, tiga. Nah, kalau untuk albedo cari yang
tulisan terakhirnya color, terus yang untuk bagian high cari tulisan terakhirnya GL. Tapi kalau cuman satu warna biru, ya udah pakai warna biru untuk apapun itu tulisan terakhirnya gitu ya. Terus kalau untuk reflection cari yang pasti ini roughness gitu ya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Praktekkan, ini materialnya masih biasa nih, masih hijau nih ya. Nah, saya masukin tadi udah saya klik ya bagian albedo tanda plusnya, terus saya pilih color untuk albedo. Udah terus masuk baca gitu ya. Terus saya masukin bagian high normal, cari yang GL. Terus bagian reflection ini yang roughness. Dia otomatis kalau kita lihat lebih dekat, nah, ini kita atur dulu ya, size. Nah, dia jadi lebih glossy ya, kelihatan ya, glossy ya. Nah, sampai tekstur-tekstur nut-nutnya itu juga kelihatan teman-teman ya. Jadi enak banget ya, teman-teman nggak perlu feeling-feeling lagi, dia udah dikasih ya. Sampai ada goresan-goresan juga udah dikasih, udah dibuatin sama material. Jadi kalau ini masih belum kelihatan natural gitu ya, masih kelihatan jelek gitu ya, kemungkinan settingan Enscape teman-teman masih salah. Nah, nanti kita bahas lebih lengkap. Nah, teman-teman cukup tahu aja sudah dari sini dulu. Nah, teman-teman kalau mau atur scale ukurannya, teman-teman bisa dari Enscape ini ke bagian albedo dulu. Nah, ini eksplisit. Teman-teman atur ya. Misal teman-teman mau dia ukurannya 1 meter kalau 1 meter. Nah, kalau teman-teman rubah di albedo, di normal dan roughness-nya ini teman-teman langsung rubah juga ya. Jadi samain angkanya. Jadi kalau di albedo-nya 2, ya di sini juga 2, di sini juga 2. Oke. Ini teman-teman sudah nggak perlu atur lagi ya. Nggak perlu lagi, udah pakai settingan bawaannya jadi default. Nah, ini kan udah oke ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa explore semua material yang di sini, bisa pakai semuanya di sini. Teman-teman bisa cari gitu ya, mulai dari plaster, mulai dari warna-warna dinding gitu ya, teman-teman bisa pakai gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang lebih praktis ya, kalau daripada repot download ini banyak gitu ya, nanti teman-teman akan saya kasih folder ini. Jadi di sini sudah saya download dan ini yang saya pakai juga gitu ya untuk material-material yang udah umum banget gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu download lagi sebanyak itu nanti tinggal download aja kira-kira ketika lagi project apa gitu ya butuh material apa. Nah itu kan mungkin ada satu dua yang nggak ada di folder ini. Teman-teman baru download baru cari gitu ya. Kayak apa nih ya lebih bagus di toko aja gitu ya di webnya. Itu kan lebih langsung on point gitu teman material apa. Nah ini material basic kayak plaster gitu ya. Nah, ini udah saya buat favorit yang sering saya pakai gitu ya. Nah, ini udah ada semua gitu. Nah, teman-teman nanti dapat ini ya. Kalau teman-teman mau gitu ya. Kalau teman-teman mau bisa komen aja di kolom komentar mau. Nanti saya kirim untuk linknya. Jadi teman-teman bisa dapat ini jadi lebih mudah ya. Nah, di sini udah lengkap semua. Mulai dari kayak fabric kain-kain gitu ya. Terus kayak lantai kayu, kulit, marmer, metal gitu. Nah, teman-teman udah dapat material itu. Kalau mau download di sini juga bisa ya. Ini semua bisa di-download dan gratis teman-teman. Tapi kalau mau dari web ini bisa ke bagian web Taco lalu pilih yang laminate ini. Ini ada semua ya, brand-brand Taco semua ada semua di sini. Itu teman bisa pakai dan terapin ke settingan Enscape-nya. Nah, gitu. Jadi kalau kita review sedikit ya, lagi ya, terakhir. Jadi sebenarnya teman-teman hanya fokus di bagian ini aja sebenarnya. Window. Baik. Jadi kalau teman-teman udah hafal cara pakai ini, udah enak ya. Material itu bukan yang sulit lagi. Nanti paling kalau tinggal material-material khusus, itu kan sudah saya buatkan juga tips triknya. Jadi tinggal nonton videonya aja. Kalau misal kayak, kalau saya mau kaca yang bertekstur, nanti ada material untuk kaca bertekstur seperti apa. Mau aspal yang basah, nanti itu ada materinya juga. Jadi udah lengkap ya. Jadi teman-teman hanya fokus di bagian ini. Jadi cara penggunaannya seperti apa, high itu apa, reflection tadi apa, lebih apa. Jadi bisa di-review lagi video ini, diulang, mungkin ditonton satu dua kali lagi gitu ya, supaya teman-teman benar-benar paham nih, dapat maksud dan tujuan dari settingan Enscape ini. Sehingga nanti teman-teman ketika mau pakai material apapun gampang ya. Gampang banget. Oke teman-teman, itu aja untuk material-material. Jadi harapannya di sini teman-teman nanti sebelum masuk ke part 3 itu nanti kita mungkin akan belajar tentang settingan Enscape ya. Nah, kemarin kan navigasi, sekarang material, dan di part 3 itu belajar tentang yang namanya settingan Enscape ini. Jadi kayak gimana fungsi-fungsi ini apa aja gitu ya. Itu untuk belajar. Jadi harapannya sih teman-teman material paham dulu dan teman-teman bisa coba-coba dulu ya. Teman-teman bisa nggak gitu ya download material dari Fresco seperti ini dan menirunya gitu ya. Semirip misal kayak ini kan Dove gitu ya. Nah ini kan Dove nggak glossy gitu ya. Bisa nggak teman-teman ikutin warnanya bisa mirip seperti ini, teksturnya mirip seperti ini, terus refleksinya mirip seperti ini, teman-teman coba gitu ya. Nah kalau ada kendala, teman-teman bisa komen ya. Kendala teman-teman apa, nanti saya bantu ya. Solusinya kira-kira seperti apa gitu. Kesalahannya seperti apa, nanti bisa saya bantu teman-teman.
Oke teman-teman, dan teman-teman kalau mau pakai ini, nah teman-teman harus hafal ya penggunaan-penggunaan yang ini tadi gitu ya. Albedo itu masuknya di mana gitu, height itu yang mana filenya, reflection yang mana. Nah, jadi di materi ini fokus di situ aja dulu. Kalau udah oke, baru teman-teman lanjut ke part 3. Oke teman-teman, sekian aja untuk part 2 ini. Selamat mencoba. Jadi bisa kamu terbiasa teman.